Perkenalkan, nama saya Helen Yolanda, kelompok 14 bisnis model dengan nomor induk mahasiswa 254 012 9086. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Salsabila Rozak dari kelas LA10 dengan NIM 2540118063. Halo semuanya, kenalin namaku Puan Ayu Maharani dari Business Creation B25 kelas LA10 dengan NIM 2502025315. Kami sepakat untuk memilih brand Nike untuk tema kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa Nike sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dunia. Nike sangat mudah dikenal dan diingat orang-orang karena logonya yang khas serta memiliki slogan Just Do It. Sebagai sebuah brand yang sudah mendunia, tentu Nike menerapkan strategi-strategi yang sesuai untuk perkembangan bisnis tersebut. Mulai dari segi merchandising plan-nya, Nike membuat cerita dan memperkirakan penjualan untuk semua gaya dasar dan mode untuk mengembangkan bisnisnya. Tentu hal tersebut menyesuaikan dengan tren yang ada. Untuk penetapan harga, Nike menerapkan strategi penetapan harga berbasis nilai dan juga penetapan harga tersegmentasi. Artinya, harga mahal karena kualitas baik, serta harga produk menyesuaikan target pasarnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi Nike bisa berkembang hingga mendunia karena strategi yang ditetapkan sangat efektif dan tepat. Produk Nike yang selalu up to date menjadikan brand ini kuat dan juga sangat populer hingga saat ini. Melihat BMC dari perusahaan Nike, kami menilai bahwa perusahaan masih dalam kondisi rise, yang dapat dilihat dari konsistensi penjualan online yang mampu meraup lebih dari setengah penjualan pasar. Bahkan saat pandemi, Nike hampir sudah tidak terganggu lagi dengan penjualannya, karena dari tahun 2017, perusahaan tersebut sudah menutup 50% gerai dan berfokus pada penjualan online melalui channels yang sudah bekerja sama dengan Nike. Walau memiliki persaingan yang ketat sejak rilis sepatu pertama, Nike mampu bertahan dalam pasar dengan menetapkan strategi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, yaitu adalah BMC 9 Block dari perusahaan Nike. Yang pertama adalah customer segment. Secara geografis, pasar Nike dibagi menjadi 4 divisi utama, juga dalam urutan pendapatan, yaitu North America, EMEA atau Europe, Middle East, and Africa, Greater China, and APLA atau di Asia Pasifik and Latin America. Yang kedua adalah value proposition. Brand Nike menawarkan produk untuk menginspirasi siapapun agar menjadi seorang atlet. Produk yang ditawarkan mengedepankan kualitas dan inovasi yang terbaru, serta Nike juga menawarkan berbagai macam barang untuk mendukung kegiatan olahraga. Yang ketiga adalah channel, seperti media sosial, digital, print, TV advertising, brand event, dan juga sponsorship untuk atlet dan juga timnya. Yang keempat adalah customer relationship. Pelanggan dapat membeli produk Nike secara offline dan online apabila pembelian dilakukan secara online, dan memiliki pertanyaan bisa memanfaatkan fitur FAQ atau Frequently Asked Question di situs webnya. Serta Nike juga menyediakan membership yaitu Nike ID, di mana pelanggan yang memilikinya dapat menerima promo-promo menarik saat hari ulang tahunnya. Yang kelima adalah revenue stream yang terdiri dari produk seperti footwear, apparel, equipment, dan juga aksesoris. Yang keenam adalah key resource, seperti physical structure dengan adanya 5 pendistribusian pusat di seluruh dunia, human resource seperti Nike Explore T-Sport Research Lab, dan juga intellectual property. Yang ketujuh adalah key activity. Kunci utama dari perusahaan Nike adalah produk desain dan juga pengembangannya. Nike juga melakukan penelitian mengenai bahan yang digunakan dengan memanfaatkan teknologi, tren, atau perilaku yang ada di pasaran. Yang kedelapan adalah key partner. Key partner dari perusahaan Nike yaitu penyedia bahan produk, pabrik, toko, distributor, brand portofolio seperti Converse dan juga Jordan Brand, dan juga sport celebrities. Yang kesembilan adalah cost structure, di mana ini terdiri dari penjualan, marketing yang meliputi advertising, promotion cost, dan juga sponsorship, media, brand event, dan juga retail brand presentation, serta administrative expense. Nah, poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pattern atau pola bisnis dari perusahaan Nike. Nah, jadi perusahaan Nike ini menerapkan open business model dalam menjalankan bisnisnya. Mengapa demikian? Setelah kami menganalisis, ada 3 poin penting yang bisa kami ambil, yaitu yang pertama, karena perusahaan Nike cenderung melakukan kerjasama dengan para selebritis karena adanya dorongan atau keinginan dari konsumen. Nah, poin yang kedua yaitu dalam hal berinovasi. Jadi perusahaan Nike di sini dalam hal inovasi selalu mengedepankan kualitas produk yang baik, karena pernah terjadi ketika produk sepatu basket digunakan ketika pertandingan antara 2 universitas berbeda, dan ternyata produk Nike ini mengalami kerusakan, sehingga saham di perusahaan Nike mengalami penurunan karena banyaknya kritikan dari masyarakat dunia. Sehingga dari kejadian tersebut, perusahaan Nike terus menciptakan produk-produk dengan kualitas yang tinggi untuk menjaga nama yang sudah dimilikinya. Nah, selanjutnya, poin yang ketiga yaitu dalam hal pendistribusian, perusahaan Nike menerapkan pola B2B atau business to business dan B2C atau business to consumer.
Kemudian poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai business model environment. Yang pertama ada market forces, di mana terdiri dari market segment. Nah, pada saat penjualan dunia seperti Adidas, New Balance, Vans, dan Skechers mengalami penurunan karena adanya COVID-19, namun berbanding terbalik dengan perusahaan Nike yang justru mengalami peningkatan penjualan karena telah mengeluarkan produk baru yaitu Jordan. Kedua yaitu market issue. Di sini perusahaan Nike telah mengurangi produk-produk yang dijual di retail sejak tahun 2017. Nah, mengapa demikian? Perusahaan Nike memiliki alasan karena jika melakukan mitra kerjasama dengan grosir itu mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan menjual secara langsung melalui website atau toko resmi dari Nike. Nah, dari tidak melakukan mitra grosir tersebut, ternyata perusahaan Nike mengalami peningkatan keuntungan sebesar 2 kali lipat dari sebelumnya. Sehingga Nike memutuskan untuk mengurangi produk-produk yang dijual di retail. Poin yang ketiga yaitu need and demand. Kebutuhan dan permintaan konsumen dari produk Nike ini bisa dikatakan cukup sukses karena hal ini bisa dilihat dari perusahaan Nike bisa menciptakan permintaan dengan cara biaya iklan, kontrak kerjasama, reputasi brand guna untuk menarik perhatian agar tetap membeli produk Nike. Ketika ada COVID-19, semua kompetitor berpengaruh, maksudnya mengalami penurunan penjualan. Namun perusahaan Nike bisa menangkap masalah tersebut dan menetapkan solusi untuk fokus menjual secara online. Dan terbukti, perusahaan Nike mengalami peningkatan penjualan sebesar 82%. Perusahaan Nike juga melakukan kontrak kerjasama seumur hidup dengan atlet guna untuk sebagai komitmen dari perusahaan Nike tersebut. Poin yang keempat yaitu switching cost. Banyak terjadi ketika pelanggan akan membeli sesuatu di toko namun tidak tersedia, sehingga pelanggan tersebut akan beralih ke toko lainnya yang menyediakan produk yang dibutuhkan. Nah, untuk meminimalkan adanya masalah tersebut, perusahaan Nike menetapkan solusi, misalnya dengan melakukan transaksi secara online, karena pelanggan akan dilayani langsung dari pusat atau tidak melalui mitra grosir, sehingga meminimalkan ketidakadanya persediaan produk yang dibutuhkan pelanggan. Poin yang kelima yaitu revenue attractiveness. Perusahaan Nike mendapatkan revenue tidak hanya dari penjualan sepatu saja, namun juga alat-alat olahraga. Nike merupakan merek yang memiliki pendapatan terbesar global di tahun 2020 karena telah meluncurkan produk Jordan pada tahun 2019 dan memilih Michael Jordan sebagai ikon budaya membuat merek Nike ini semakin dikenal masyarakat dan juga melakukan kolaborasi dengan atlet-atlet ternama seperti LeBron James. Business model environment poin yang kedua yaitu industry forces. Dan dalam industri forces juga dibagi beberapa poin. Yang pertama yaitu kompetitor. Pada persaingan ini terjadi ketika Adidas dan Reebok melakukan merger, yang mana ini menimbulkan tantangan baru bagi perusahaan Nike. Nah, poin yang kedua yaitu substitute product and service, barang atau produk yang dapat menggantikan brand Nike, yaitu diantaranya Puma, Skechers, Adidas, dan produk yang lainnya. Namun, tentu perusahaan Nike akan menawarkan value yang berbeda dari kompetitor lain. Seperti misalnya, Nike mengeluarkan produk yang memiliki desain yang sesuai dengan tren atau kekinian, sehingga tidak akan kalah bersaing dengan desain-desain dari kompetitor yang lain. Poin yang ketiga yaitu stakeholder. Perusahaan Nike memiliki prioritas utama kepada stakeholder karena dianggap memiliki peran signifikan atas penjualan produk perusahaan, dan beberapa diantaranya yaitu customer yang merupakan prioritas utama, community, karyawan, dan juga pemerintah. Business model environment yang ketiga yaitu key trends. Dalam key trends juga dibagi beberapa poin, dan yang pertama yaitu teknologi trend. Pada tahap ini perusahaan Nike sudah meluncurkan Nike Apps dan Nike Fit. Nah, poin yang kedua yaitu social dan cultural trends. Saat perusahaan Nike mengeluarkan produk Air Max 720 yang merupakan koleksi pertama dari desain lifestyle, Nike ini menawarkan kenyamanan pada penggunaan sepatu karena memiliki elastisitas terbesar dibandingkan dengan sepatu yang lain, dan juga desain yang ditawarkan memiliki terinspirasi dari alam, yang misalnya ada aliran lahar, Milky Way, sunrise, dan juga sunset. Poin yang ketiga yaitu social economic trends. Pada tahap ini, perusahaan Nike menggunakan media sosial sebagai media untuk melakukan promosi, misalnya di YouTube, karena kebanyakan anak muda melihat blogger dan mengikuti lifestyle yang digunakan, sehingga YouTube sangat berpengaruh penting dalam media promosi penjualan produk dari perusahaan Nike. Poin yang keempat yaitu regulatory. Ini pernah terjadi ketika Jordan dengan Nike dilarang oleh NBA karena tidak memenuhi standar warna yang ditetapkan oleh Liga NBA, sehingga perusahaan Nike memanfaatkan adanya peraturan tersebut untuk membuat iklan versi 1984 yang ikonik dengan kata-kata Nike menciptakan sepatu basket yang revolusioner. Nah, walaupun pada saat itu Nike harus membayar denda, namun dengan munculnya iklan tersebut justru perusahaan Nike mengalami peningkatan penjualan yang besar, yang tinggi.
Poin yang keempat yaitu regulatory. Ini pernah terjadi ketika Jordan dengan Nike dilarang oleh NBA karena tidak memenuhi standar warna yang ditetapkan oleh Liga NBA, sehingga perusahaan Nike memanfaatkan adanya peraturan tersebut untuk membuat iklan versi 1984 yang ikonik dengan kata-kata Nike menciptakan sepatu basket yang revolusioner. Nah, walaupun pada saat itu Nike harus membayar denda, namun dengan munculnya iklan tersebut justru perusahaan Nike mengalami peningkatan penjualan yang besar, yang tinggi. Bisnis model environment yang keempat yaitu macroeconomic trend. Dalam macroeconomic trend juga dibagi beberapa poin, dan yang pertama yaitu capital market. Saat Nike menggunakan Michael Jordan untuk mempromosikan produknya, hal ini tidak berdampak di pasar Eropa, sehingga solusi yang diberikan oleh Nike yaitu melakukan kerjasama dengan atlet pebasket atau atlet yang lain di Eropa untuk menjangkau target pasar mereka di daerah Eropa. Poin yang kedua yaitu global market condition. Perusahaan Nike melakukan first mover dalam hal strategi marketing dan juga sponsor untuk mendapatkan pelanggan secara global. Poin yang ketiga yaitu economic infrastruktur. Perusahaan menganalisa infrastruktur dari bidang ekonomi pasar di mana beroperasi, seperti misalnya stabilitas ekonomi Amerika yang memberikan ruang yang luas untuk pertumbuhan brand Nike dengan perjanjian pajak internasional. Value proposition canvas. Nah, yang pertama ada customer profile yang terdiri dari 3 bagian, yaitu customer job, ada pay, mengakses website resmi, mengakses fitur daftar kumpulan pertanyaan, serta mencari referensi model. Dan yang kedua yaitu pain, ada harganya mahal banget, kualitas barangnya yang jelek, masalah desain yang menyimpang, serta datangnya lama dan banyak produk Nike yang KW. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu gains, ada produknya ramah lingkungan, nyaman dan tahan ketika dipakai, desainnya up to date, serta kualitas sesuai dengan nilai. Nah, setelah kami menganalisis customer profile, selanjutnya akan memberi peringkat dari yang positif atau yang baik ke yang negatif atau yang buruk. Nah, setelah itu ada value map yang terdiri dari gain creator, ada produk Nike memiliki kualitas yang sesuai dengan harga, produk Nike yang khususnya sepatu memberikan kenyamanan dan ketahanan terutama dalam kegiatan turnamen olahraga. Kemudian ada mendapatkan desain kekinian yang varian produknya banyak serta berkontribusi dalam membuat produk yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada pain relievers, ada Nike menuntut perusahaan yang memfasilitasi transaksi produk palsu, ada klarifikasi dan pemberhentian produksi sepatu, kemudian ada peningkatan kualitas bahan pada setiap tahunnya sebagai hasil dari evaluasi tahunan, dan yang terakhir yaitu Nike meluncurkan produk dengan harga yang cukup affordable untuk kalangan menengah. Nah, poin yang ketiga ada produk dan service dari perusahaan Nike, yaitu ada sepatu lari, sepatu basket, kaos kaki, sepatu futsal, sepatu golf, peralatan olahraga, dan baju olahraga. Nah, sama seperti customer profile, selanjutnya setelah menganalisis value map, kami akan memberi peringkat dari yang positif ke yang negatif, atau esensial ke nice to have. Nah, setelah menganalisis customer profile dan value map, kami akan memberi kesimpulan pada bagian fit atau kecocokan. Nah, ternyata setelah melihat dua bagian tersebut, ternyata perusahaan ini kurang cocok. Mengapa demikian? Menurut kami, ada satu masalah yang hingga saat ini belum ada solusinya, yaitu demand produk Nike sangat tinggi, sedangkan supply-nya rendah. Atau dalam artian permintaan konsumen tinggi, namun oleh perusahaan Nike tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Nah, dari situ kami memiliki saran solusi, yaitu salah satunya misalkan meningkatkan kualitas SDM dengan menambah pabrik atau membuka lapangan kerja yang baru dan hal lain yang bisa meningkatkan produksi agar permintaan konsumen. Melihat dari MC perusahaan Nike, kami menilai bahwa kondisi perusahaan masih dalam kondisi rise, karena dalam penjualan yang berfokus pada penjualan online, perusahaan mampu mendapat omset lebih dari 50% target. Walau terdapat kondisi saham yang turun akibat insiden sepatu rusak pada saat pertandingan, hal ini tidak berpengaruh dalam penjualan Nike. Hal ini dapat dibuktikan karena demand di pasaran terhadap Nike masih cukuplah tinggi. Saran solusi bisnis bagi Nike. Yang pertama adalah penambahan pabrik produksi baru karena demand di Nike cukuplah tinggi, namun Nike masih belum bisa sepenuhnya memenuhi supply tersebut. Yang kedua adalah penambahan sumber daya manusia untuk meningkatkan supply terhadap demand. Yang ketiga adalah perbaikan distribusi produk. Kemudian tidak hanya itu, peningkatan kualitas produk harus diterapkan karena masalah tersebut terdapat pada value map pada bagian P. Hal ini sangatlah penting karena Nike sendiri merupakan brand dengan nama besar yang menjual produk di seluruh dunia. Selanjutnya adalah lesson learning dari Nike yang dapat diterapkan dalam rintisan usaha. Yang pertama adalah konsisten dalam berinovasi. Nike memiliki inovasi produk baru dengan model kekinian pada setiap musimnya.
Hal ini menjadi poin plus karena konsumen tidak akan merasa bosan dengan desain yang dijual. Yang kedua adalah strategi promosi yang tepat. Nike memiliki strategi promosi dengan menerapkan advertising, personal selling, direct marketing, sales promotion, dan juga public relation. Advertising merupakan salah satu kontributor terbesar untuk menarik pelanggan, apalagi Nike sendiri melibatkan selebriti terkenal seperti atlet profesional dalam mempromosikannya. Yang ketiga adalah penyesuaian harga terhadap konsumen. Seperti yang diketahui, target pasar Nike adalah kalangan menengah ke atas. Namun, Nike berhasil merilis produk dengan harga yang cukup terjangkau bagi kalangan menengah. Yang keempat adalah fokus pada market. Nike memiliki target market yang berfokus pada bidang olahraga, sehingga Nike dikenal luas sebagai brand terkenal dalam bidang olahraga. Hal ini dapat dibuktikan dengan penguasaan 45% pasar Amerika terhadap produk sepatu. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.